Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan ini, saya boleh kembali menyapa saudara-saudaraku, pemirsa program Teduh, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kita akan mengambil waktu untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, tetapi kita membutuhkan pertolongan kuasa Roh Suci. Oleh karena itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang bertakhta di dalam kemuliaan sorga, terpujilah Engkau untuk kasih setiamu, sehingga kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Pada kesempatan ini, ketika kami akan belajar, bukalah hati dan pikiran kami, berikan kami hati yang taat dan rela untuk ditegur melalui firman-Mu. Pakailah hamba-Mu pada saat ini untuk menjadi saluran berkat di dalam menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, judul pembahasan pada malam hari ini adalah Jagalah dirimu, wahai orang baik. Apakah saudara termasuk orang baik-baik? Apakah saudara termasuk orang yang memiliki reputasi sebagai orang yang baik di tengah-tengah masyarakat atau kelompok di mana saudara berada? Kalau saudara termasuk orang baik-baik, maka firman ini juga untuk saudara. Kita akan mempelajari tentang bagaimana orang-orang baik memiliki bahaya untuk alasan dan pada akhirnya mereka menolak panggilan Yesus Kristus. Mari kita lihat ajaran Yesus tentang orang baik yang memiliki banyak alasan menolak panggilan Yesus di dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama Lukas pasal 14 ayat 16 mulai. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka yang diundang ini, Alkitab katakan mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus melihatnya, aku minta dimaafkan. Lalu ayat 19, yang kedua berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Sementara yang ketiga yang lain berkata, aku ini baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan 3 kelompok orang ini, mereka menolak panggilan, undangan untuk perjamuan besar. Dan alasan mereka adalah alasan-alasan yang baik. Mereka menolak undangan itu bukan oleh karena ada suatu hal keduniawian yang begitu lebih menarik. Tidak. Kalau kita perhatikan alasan mereka itu semua adalah alasan-alasan yang baik untuk menolak panggilan Tuhan. Mari kita lihat yang pertama. Alasan yang pertama adalah oleh karena dia punya investasi. Dia baru membeli ladang yang baru dan dia perlu untuk melihatnya, prospek dari bisnis baru yang dia beli. Yang kedua mengatakan bahwa dia baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan dia harus pergi mencobanya. Ini ada hubungan dengan pekerjaan. Ini ada hubungan dengan bisnis. Oleh karena bisnis yang baru dia geluti, nah itu sebabnya dia tidak bisa datang kepada undangan pesta tersebut. Dan yang ketiga adalah oleh karena alasannya dia baru saja menikah. Dia baru kawin. Tidak patut dia meninggalkan istrinya sendirian karena masih dalam masa bulan madu. Dan itu sebabnya dia minta izin untuk tidak datang. Saudara-saudaraku, alasan-alasan yang diberikan dalam ilustrasi Yesus Kristus ini bukanlah alasan-alasan duniawi,
tetapi alasan-alasan yang baik kelihatannya. Bukan alasan-alasan yang jahat, tetapi justru adalah alasan-alasan yang baik. Judul pembahasan pada saat ini adalah Jagalah wahai engkau orang yang baik. Saudara-saudaraku, data mengatakan bahwa lebih dari 9 juta orang yang berada di penjara di seluruh dunia saat ini. Populasi tahanan penjara kebanyakan di negara-negara ini meningkat dengan tajam pada awal tahun 1900-an. Contohnya, jumlah tahanan di Amerika Serikat adalah yang terbanyak berdasarkan negara, melebihi 2 juta jiwa, dan 70% diantaranya merupakan kasus tahanan kasus narkoba. Sementara itu di negara Rwanda hingga tahun 2002 maksud saya, lebih dari 100.000 orang yang ditahan oleh karena keterlibatan mereka di dalam kegiatan genosida pada tahun 1994 yang lalu. Jadi secara total, jumlah orang yang berada di penjara ada kurang lebih 9 juta orang. Sementara penduduk dunia ada sekitar 7 miliar lebih sekarang ini. Apa artinya? Artinya, saudaraku, sebagian besar orang di dunia ini adalah orang baik-baik. Artinya adalah sebagian besar orang di dunia ini adalah warga negara yang taat hukum. Tidak pernah bermasalah dengan hukum. Mereka adalah warga negara yang baik. Tetapi bagaimana kita mencocokkan data ini dengan kata-kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Apakah orang baik-baik? Apakah warga negara yang baik merupakan jaminan bahwa mereka akan memperoleh hidup yang kekal? Mari kita lihat apa yang Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Yesus katakan bahwa lebar pintu, banyak orang yang akan lewat di sana, banyak orang yang melaluinya menuju kepada kebinasaan. Bagaimana dengan yang diselamatkan? Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan hanya sedikit orang yang mendapatinya. Mari kita bandingkan kembali dengan fakta yang baru saya sebutkan tadi. Sebagian besar orang di dunia ini adalah warga negara yang baik. 9 juta saja yang sementara di lembaga pemasyarakatan. Tetapi Yesus berkata bahwa jalan kepada kebinasaan banyak orang yang akan melewatinya. Sementara jalan kepada kehidupan yang kekal sempit dan hanya sedikit orang yang melewatinya. Apa artinya ini? Artinya, saudaraku, menjadi warga negara yang baik, menjadi orang yang punya reputasi yang baik, menjadi orang yang terkenal baik-baik tidak merupakan jaminan bahwa saudara akan memiliki hidup yang kekal. Karena rupanya di dalam ilustrasi perumpamaan yang Yesus sampaikan melalui kitab Lukas tadi, banyak orang baik-baik tetapi pada akhirnya menolak undangan rahmat Tuhan. Kalau demikian, jika apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar, banyak orang yang akan lewat di jalan menuju kebinasaan, itu berarti sebagian besar orang yang ada di neraka nanti adalah orang baik-baik. Benar, akan ada pembunuh, pencuri, penzina yang tidak bertobat ada di sana. Tetapi sebagian besar orang yang akan berada di neraka adalah orang baik-baik. Demikianlah pekabaran kita saat ini. Jagalah wahai engkau orang baik. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, sehingga pekabaran ini menjadi perhatian saudara dan saya? Di dalam Lukas pasal 17 ayat 26-27 mengatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum
mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Lalu ayat 28, kembali lagi. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Lukas 17 ayat 28 dan 29. Lalu dikunci Lukas 17 ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan ketika Yesus mengatakan bahwa keadaan sebelum Dia datang sama persis seperti sebelum air bah di zaman Nuh dan sama seperti kota Sodom sebelum dibinasakan, Yesus mengatakan bahwa mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, mereka kawin dan mengawinkan. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan semua hal-hal yang dikatakan oleh Yesus, tidak ada sebenarnya dari hal-hal itu yang jahat. Makan dan minum adalah aktivitas sehari-hari kita. Kawin dan dikawinkan itu adalah tahapan proses ketika seorang bertumbuh menjadi dewasa dan mengambil keputusan untuk berumah tangga, kawin dan dikawinkan. Ketika orang membeli dan menjual, transaksi ekonomi, perdagangan yang kita lakukan setiap hari, menanam dan membangun, itu juga adalah proses kegiatan setiap hari yang sama sekali bukan dosa. Tetapi apa pelajaran yang bisa kita lihat di sini? Artinya yang bisa kita lihat di sini adalah dekat sebelum kedatangan Yesus, banyak orang yang tidak akan peduli tentang masalah persiapan dan mereka tetap menjalankan kehidupan mereka seperti biasanya. Business as usual. Mereka tidak peduli tentang tanda-tanda. Mereka tidak peduli tentang membuat persiapan. Mereka melanjutkan kehidupan mereka seperti biasanya. Dan biasanya kalau kita membaca kata-kata Yesus, makan, minum, kawin, mengawinkan, yang ada di dalam pemikiran kita adalah orang-orang yang berpesta pora di klub-klub malam. Adalah orang-orang yang berpesta pora pagi menjadi pulang pagi, pergi malam, pulang pagi. Orang-orang yang menghabiskan sumber daya hidup mereka, menghabiskan waktu mereka untuk menikmati kehidupan dunia malam yang tidak mempedulikan agama. Mungkin inilah yang ada di dalam pikiran kita ketika Yesus berkata, makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Tetapi mari kita lihat, saudaraku, siapa sebenarnya mereka ini? Siapa mereka yang kawin, mengawinkan, makan, minum? Siapa mereka? Kalau kita buka tulisan Ellen White di dalam buku Maranatha halaman 51, Maranatha halaman 51, Roh Nubuat berkata, roh mementingkan diri yang sama, yaitu penyesuaian terhadap praktek-praktek dunia, terdapat pada zaman kita sebagaimana pada zaman Nuh. Banyak orang yang mengaku anak-anak Allah, perhatikan baik-baik, mereka yang mengaku anak-anak Allah, mengejar hal-hal duniawi dengan tekun yang memberikan kedudukan bagi profesi mereka. Mereka akan menanam dan membangun, membeli dan menjual, makan dan minum, kawin dan dikawinkan sampai pada saat terakhir pintu kasihan mereka. Dan dia kunci dengan kata-kata ini. Inilah kondisi sebagian besar umat kita sendiri. Wah, ini adalah sebuah teguran dan templakan. Selama ini yang kita pikir bahwa Yesus sementara berbicara tentang orang-orang di luar sana. Tetapi ternyata ini berbicara tentang umat kita sendiri. Yaitu mereka yang kehidupan mereka terlalu terserap kepada mengejar perkara-perkara di dunia ini. Dan lupa kepada tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kedatangan Tuhan. Lukas 21 ayat 34, Yesus berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.
Ini adalah amaran Yesus dan ada 3 hal yang diamarkan kepada kita. Yang pertama, jagalah dirimu terhadap pesta pora. Jagalah dirimu terhadap kemabukan. Oke, 2 hal ini kita sebagai umat Tuhan tentu kita membuka mata kita. Kita mengawasi jangan sampai kita terlibat di dalam pesta pora dan kemabukan. Kita tahu hal itu. Kita menjaga diri kita terhindar dari hal-hal itu. Tetapi bagaimana dengan kata-kata selanjutnya? Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Saudara-saudaraku, ini sangat berbahaya. Oleh karena Yesus hanya mengatakan kepentingan-kepentingan duniawi. Apa itu kepentingan-kepentingan duniawi? Bekerja, menghasilkan, berkarir, berinvestasi, kawin, makan, minum, dan semua kegiatan yang lain, sekolah, menuntut pendidikan, sekolah yang lebih tinggi lagi, promosi jabatan, itulah yang kita sebut dengan kepentingan duniawi. Dengan kata lain adalah kehidupan kita secara normal hari demi hari. Saudara-saudaraku, yang menjadi bahayanya adalah ketika pikiran dan perhatian kita terlalu terserap kepada hal-hal yang baik ini. Sekali lagi, pemirsa di rumah, saya tidak menekankan kepada hal-hal yang jahat. Semua yang saya bicarakan ini adalah hal-hal yang baik tetapi yang berbahaya, yang dapat menarik fokus dan perhatian kita kepada perkara-perkara yang ada di sorga, dan pada akhirnya kita lupa sorga berhenti menjadi sebuah kerinduan dan realita di dalam kehidupan iman kita. Di dalam buku Review and Herald 24 Januari 1888, Roh Nubuat berkata, jika pemikiranmu, rencanamu, tujuanmu semua ditujukan kepada penimbunan harta duniawi, kegelisahanmu, pembelajaranmu akan semuanya terpusat pada dunia, maka daya tarik sorgawi akan kehilangan keindahannya. Kemuliaan dunia yang kekal akan berhenti menjadi kenyataan bagimu. Hatimu akan berada bersama hartamu, dan setiap kecakapan pikiranmu akan sangat terpusat kepada pekerjaan yang engkau pilih. Sehingga engkau tidak mengindahkan amaran dan desakan firman Allah dan Roh Kudus. Engkau tidak akan memiliki waktu untuk belajar firman dan doa sungguh-sungguh yang dapat meluputkan engkau dari jerat setan. Sungguh ini merupakan suatu amaran bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pekabaran ini bukan untuk orang jahat. Pekabaran pada saat ini adalah untuk orang baik-baik. Orang baik-baik yang terlalu sibuk terpusat kepada perkara-perkara duniawi ini. Yang terlalu sibuk terpusat kepada rutinitas kehidupan setiap hari, yang kemudian tidak lagi mengarahkan pandangannya kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah pekabaran untuk orang-orang yang terlalu terfokus kepada kepentingan-kepentingan duniawi, sehingga daya tarik surgawi akan hilang keindahannya di dalam pemandangannya. Ini adalah untuk mereka yang berdoa bahwa datanglah kerajaanmu, tetapi dia sementara sibuk membangun kerajaannya sendiri di atas dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari biarlah kiranya ini menegur saudara dan saya. Pekabaran ini mengingatkan kita bahwa sekalipun kita melanjutkan kehidupan, sekalipun kita melakukan kehidupan kita, bekerja, berusaha, tetapi jangan lupakan hal yang paling penting dalam hidup ini, bahwa dunia ini tidak untuk selama-lamanya. Ada masanya ketika semuanya ini akan berakhir, dan satu-satunya yang akan menyelamatkan kita adalah hubungan kita dengan Yesus Kristus. Jangan biarkan rutinitas duniawi, kesibukan, karir, profesi, pendidikan, bahkan hubungan keluarga menghalangi persiapan kita
untuk berpindah dari dunia ini kepada dunia yang akan datang. Kalau dahulu hanya 8 orang yang bersiap sedia dan masuk ke dalam bahtera, bagaimana dengan kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali? Berapa orangkah yang nanti bersiap sedia? Apakah mereka orang baik? Tetapi apakah mereka menolak undangan rahmat Tuhan? Saya berdoa semoga oleh pertolongan Tuhan, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang setia. Dan kita tahu apa yang terpenting di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya rindu berdoa untuk Anda. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami. Terima kasih untuk pekabaran yang sudah kami dengarkan yang boleh menegur kami pada malam hari ini. Kiranya kami dikuatkan dan kami diarahkan untuk mengambil keputusan yang benar di dalam hidup ini. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menguatkan, dan Tuhan pasti akan membantu kami untuk membuat pilihan yang benar di dalam hidup ini. Apabila selama ini kami terlalu terpusat kepada perkara-perkara duniawi yang mengalihkan perhatian kami kepada fokus utama, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kiranya mulai dari saat ini kami kembali mengarahkan pandangan kami kepada Yesus. Mengarahkan fokus kami kepada janji kedatangan yang kami percaya tidak lama lagi. Tolonglah kami untuk menerima teguran ini dan berubah sebelum terlambat. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai nira